Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga, dan kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh mengoreksi didik kami semua, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Matius pasal yang ke-27. Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayat 44. Matius pasal 27 ayat 32 sampai ayat 44. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Setelah itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah Yesus mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Raja Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyambut, seorang di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hei, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali pada 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah, turun dari salib itu." Demikian juga imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus, dan mereka berkata, "Orang lain dia selamatkan, tapi dia sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kamu akan percaya, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah." Bahkan penyambut-penyambut yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Puji Tuhan, satu pengertian yang indah di mana Yesus disalibkan, dan jelas Yesus satu pribadi yang tidak salah dan tidak dosa. Dia bagikan anak domba peluh yang tidak mencerit. Dia hanya pasrah. Dia menyerah, dia menyerah, yang sangat memalukan. Firman Allah pada ayat 43. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, karena jika Allah berkenan padanya, karena ia telah berkata, akulah anak Allah. Bahkan pada ayat 42, orang lain ia selamatkan, tapi dia sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepada Yesus. Lihat kata-kata yang keluar dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua yang sifatnya mengolok-olok Yesus, sebagaimana ayat mengolok-olok Yesus. Kalau engkau anak Allah, turun, perintahkan Allah menyelamatkan kamu. Seandainya Tuhan perintahkan, malaikat pasti mereka doa membunuh semua, tapi dia tidak mau. Kenapa? Kalau dia mau, saudara saya tidak masalah. Tapi karena dia mau menyerah untuk keselamatan manusia di sedunia. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus, aku cara keluar
Tidak seorang sampai ke surga kecuali melalui aku. Dia rela supaya manusia yang satu pribadi masuk neraka, tapi oleh percaya kepada Yesus Kristus, maka dia mau. Dia tidak gunakan haknya, tapi dia hamba. Dia menyerah dengan apa yang dihadapinya. Inilah penyerahan total yang dikerjakan Yesus. Dia menyerah. Dia tidak berbuat apa-apa. Dia bahkan orang yang mengolok-olok sebagaimana ayat yang 41, demikian juga imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok mereka berkata, orang lain dia selamatkan, tapi dia sendiri tidak dapat dia selamatkan. Dia ini Raja Israel. Bagilah turun dari salib itu dan kami akan percaya. Kalau dia turun dari salib, bohong. Ahli Taurat bersama saudara, dia rela disalib. Dia rela mati. Saudara saya diselamatkan. Setiap pribadi yang percaya pada korban Kristus, kematian Yesus, boleh diselamatkan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pada Bapa di surga buat kasih karunia yang limpah dalam hidup ini. Menteraikan firman hati kami dan kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para pawang. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari kepada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.